poinnya di sini. ketika seseorang memutarbalikkan fakta, apakah bisa dikatakan masuk akal atau tidak masuk akal? Kalau tidak masuk akal, baru abang menjustifikasi kalau itu memang satu hal yang sudah diputarbalikkan, bang. Kalau selagi dia masih masuk akal, selagi masih masuk akal itu abang tidak bisa menjustifikasi kalau itu. Lah itulah aku bilang kebenaran yang umum, yang lumrah gitu loh, tanpa pakai dalil yang logis masuk akal. Contoh begini ya. Ya, silakan, Bang. Di dalam misal saya membaca kitab di dalam perjanjian lama, akulah Tuhan, yang tiada Tuhan selain aku, akulah yang menghidupkan dan akulah yang mematikan, akulah yang meremukkan dan aku pula yang menyembuhkan, tiada Tuhan selain aku, kan gitu ya. Di situ dia berkata. Nah, di dalam kitab perjanjian lama dijelaskan bahwa Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, berikut juga menghidupkan yang mematikan itu benar, di dalam perjanjian lama. Sekarang gini loh, tiba-tiba di perjanjian baru Kristen mengimani ada Tuhan, Tuhannya itu dihidupkan. Kenapa? Karena dia hidup, kan dia dibesarkan, dia dididik, dirawat gitu. Jadilah dia hidup. Suaranya Bang Alif putus-putus, Bang. Ya. Suara Bang Alif putus-putus. Jaringan teman-teman, jaringan. Ustadz kalian lagi di jalan, makanya suaranya putus-putus teman-teman. Ustadz kalian masih di jalan teman-teman, makanya Jaringannya satu. suaranya putus. Pakai uang saya weh, yang Alif dimatiin. Iya, sembari masih menunggu jaringan, memang betul. Dikatakan Yesus itu dibangkitkan. Memang betul. Jadi dengeran nggak? Ada Kang, ada Kang. Hah? Ah iya, ada. Nah, Sudah, jadi sudah. dengeran ya. Coba ini, secara akal sehat, Tuhan itu yang menghidupkan atau yang dihidupkan? Kameranya matiin aja kali biar Ini mati kan? lu. Oh gini. Coba jawab. Aduh, kok nggak mau kan? Oh, udah. Tapi gini, memang pertanyaannya noise Bang Pur. Ya maklum, suara di jalan. Yang Coba. Alif udah dimatiin itu. Udah. Enggak, suaranya Bang Forum. Iya. Ini kan saya ngomong. Oh, pakai Bang Forum. Oke. Iya, Bang. Jadi Saya Tuhan jawab, itu Bang. yang menghidupkan atau yang dihidupkan? Iya, saya jawab boleh, Bang? Ya. Ya, saya karena pertanyaannya memang mendalam ini sekali ya. Jadi saya menjawab ini. Kalau dikatakan apakah Yesus menghidupkan dan apakah Yesus itu dihidupkan, jawabannya betul. Yesus itu dihidupkan merujuk kepada kemanusiaannya dia sebagai Mesias. Tetapi kalau kita berbicara mengenai apakah Yesus memiliki kuasa untuk hidupnya dia sendiri, betul. Yesus memiliki kuasa untuk hidup dia sendiri. Seperti contoh di dalam Yohanes, bentar, Bang. Sebentar dulu, jangan kemana-mana dulu. Saya bacakan ayat, Jadi Bang, boleh? Anda percaya bahwa ada Tuhan yang diberi kehidupan oleh manusia gitu? Ya, Yesus menghidupkan orang mati, Bang. Anak iya, betul, Bang. Markus 5 ayat 41 sampai 42. Kok betul-betul mulu tapi nggak nyambung, gimana sih? Abang tadi bertanya begini, Bang. Abang tadi bertanya. Yesus itu diberi kehidupan oleh manusia, yaitu ibunya merawat dari bayi pertama lahir ke muka bumi.
sampai menjelang dia dewasa. Abang diberikan hidup itu dari Tuhan atau dari orang tua? Loh, kalau ngomongin hakikatnya ya Tuhan. Nah itu bang, abang Tapi- jangan gini bang, maksudnya begini. Loh, sekarang Tuhanmu yang bayi itu Ya, ketika tidak seolah-olah- dirawat oleh ibunya bakal terlantar itu. Ya seolah-olah abang ini mau menjustifikasi Yesus Ya, itu ini makanya pendekatan hidup oleh psikologis. manusia. Ya karena gini Bahkan- loh bang, gini loh bang, karena Tuhanmu jadi manusia, dia berawal dari bayi usia 1 hari. Konsekuensi logisnya adalah Tuhanmu yang menjadi manusia dirawat, diberi kehidupan dengan cara apa? Diberi nutrisi, diberi makan, diberi ASI, kan gitu. Ya itu membuktikan firman itu memang benar-benar menjadi manusia. Nah iya, berarti Tuhanmu dirawat oleh manusia kan? Betul. Nah, sementara di dalam kitab perjanjian lama, Tuhan itulah yang merawat manusia, yang memberi kehidupan kepada manusia, kan gitu. Ya kalau Tuhan Ini di gimana dalam- ceritanya kok tiba-tiba ada Tuhan dirawat oleh manusia? Ya, boleh Hebat saya jawab. kali itu manusia bisa merawat Tuhan. Kalau abang mau ngomong sendiri, akhirnya nanti ya abang bingung sendiri juga nanti. Loh, Anda udah sadar atau belum? Ketika Makanya kalau- Anda percaya ada Tuhan diberi kehidupan oleh manusia, ada Tuhan yang dirawat oleh manusia. Justru tugasnya Tuhan itu adalah merawat manusia, bukan dirawat oleh manusia. Abang dari tadi ngomong terus memaksa saya menjawab terus abang ngomong terus. Suaranya ini pelan ya, kerasa punya aku kan? Sudah dipulin belum? Udah. Bentar, saya pakai HP saya aja. Setelah 300 meter, Iya kalau bilang Yesus memiliki kuasa untuk hidupnya dia sendiri ada bang. Yesus bahkan berkata, aku adalah hidup. Wahyu 1 ayat 18. Aku adalah hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Ya iyalah, orang habis mati pasti hidup lagi dan hidupnya selama-lamanya. Ya kayak Ya. gitu mah gak ada masalah. Tetapi begini bang, tidak ada orang yang bisa mengklaim dirinya adalah hidup. Aku adalah yang hidup. Siapa manusia di sini yang bisa mengklaim aku adalah hidup? Nggak Siapa? perlu ngomong kayak gitu juga orang itu Bukan, hidup. nggak perlu. Ini kenyataan, ini fakta yang tertulis di dalam iman kami. Lagian Abang nggak tidak ada bisa- kerjaan banget, orang bener emang Kalau hidup. abang memaksakan ya itu urusan abang. Tetapi iman yang saya percaya. Bukan, bang. Anda kan nanya, coba siapa yang mengaku dirinya hidup? Lah, kita orang aja nggak perlu ngaku hidup, memang kita ini hidup, gimana sih? Jangan membuat sesuatu yang tidak lucu disuruh untuk lucu gitu loh. Bahkan begini bang, yang apa yang Allah abang katakan di dalam Al-Quran itu Yesus sendiri mengakui aku adalah Alfa dan Omega. Allah mengatakan dialah yang awal, yang zohir, yang batin. Mengikut pengajar Lucifer jadinya kayak gini. Kok Lucifer? Bang. Abang mau jawab atau gimana nih? Kok langsung menjustifikasi saya menjadi pengikut Lucifer atas dasar saya mengikuti Lucifer ini apa? Lucifer artinya apa? Saya nggak tahu bang. Oke, di dalam kitab perjanjian lama Yesaya 14 nomor 12, di situ engkau adalah bintang timur. Oh bintang timur. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai Oh Lucifer. Jadi Lucifer itu artinya bintang timur. Betul? Betul. Nah, lalu Anda mengutip kitab Wahyu, makanya saya langsung ke sana. Kenapa demikian? Wahyu 22 nomor 16, Yesus mengaku dirinya sebagai bintang timur. Bintang timur dalam bahasa Inggrisnya tadi disebut apa? Disebut apa? Nggak tahu. Lucifer. Nah, Lucifer. Makanya ketika saya bilang Anda pengikut Lucifer, kenapa jadi salahin saya? Kan gitu. Sekali lagi saya ulang. Di dalam kitab Yesaya 14 nomor 12, di situ ada Lucifer.
yang sudah jatuh dari langit. Hmm. Lucifer itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai bintang timur. Oke, bintang timur sudah turun dari langit. Siapa bintang timur di situ? Dia itu sebagai iblis. Nah, Anda mengutip kitab Wahyu. Kenapa saya katakan Kitab Anda Wahyu pengikut 22 Lucifer? ayat 16. Di dalam Wahyu 22 nomor 16, yang mengaku diri namanya Yesus, dia itu sebagai bintang timur. Iya. Alias kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Lucifer. Betul. Jadi Boleh karena Anda saya jawab, Bang? mengimani kitab Wahyu, berarti Anda pengikut Lucy. Oke. Boleh saya jawab, Bang? Lucifer. Apa Boleh. yang mau kau jawab? Boleh, Ustadz Alif? Mau tanggapi boleh, soalnya saya nggak nanya. Saya tanggapi, saya tanggapi, Bang. Jadi begini ya teman-teman, memang kalau kita berbicara dengan Islam itu mereka tidak mengerti dengan iman kita. Padahal di dalam Al-Quran mereka itu mereka harus bertanya kepada ahlul kitab. Tetapi mereka itu menjustifikasi ahlul kitab yang mengatakan ahlul kitab itu menyembah Lucifer. Jadi begini teman-teman, pengertian Lucifer dengan Yesus itu sangat berbeda. Lucifer itu bukan firman ya, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Yesus itu firman. Sejak kapan bintang timur itu Lucifer ini mengakui dirinya dia itu adalah firman dari Allah, iya kan? Loh, Terus Yesus, bentar bang. Kok abang saya bedakan. mendapat jawaban Enggak, abang maksudnya gini, celah bedakan saya. Ini, kitab Yohanes dengan Wahyu. ini gimana ini konsep kayak diskusi kayak gini bang? Ya, Kamu tidak percaya kitab Wahyu rupanya. ya, kawan. jadi Kamu tidak saya lanjutkan ya. Di dalam kitab Korintus, di sana ada tertulis juga malaikat terang atau palsu yang menipu. Dan juga ada ayat yang mengatakan Yesus itu terang dunia yang sejati, tetapi berbeda dengan Lucifer. Dia sang malaikat yang penipu, Yesus tidak. Karena Bang, Yesus adalah firman. Bang, saya tanya sama ente, Bang. Berbeda, kalau berbeda bentar bang, bentar bang, Jangan bentar. kemana-mana dulu. Saya luruskan. Jadi bintang timur itu merujuk kepada penyesatan yang menghancurkan, seperti 1 Petrus 5 ayat 8. Bintang Di sana- timur di sana itu sebagai mengatakan- penyesat. Bentar. Yes, di situ di dalam kitab Wahyu dia mengaku sebagai bintang timur. Berarti di situ penyesat, bener nggak? Bentar bang. betul sekali, betul, Berbeda. betul. Kalau ketika abang mengatakan Yesus penyesat, Yesus sendiri Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes. Abang dengar nggak suara saya bang? Dengar. Kalau mengatakan Yesus menyesat, Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 18, Yesus itu mengasihi dan menyelamatkan manusia. Tidak mungkin yang menyelamatkan ini kemudian menyesatkan, kan begitu konsepnya. Jadi memang teman-teman Islam ini mereka ini tidak paham sama sekali. Loh, Dengan bang, Taurat. justru saya paham. Dengerin dulu. Nabi mereka Dengerin kan dulu. tidak paham dengan Injil dan Taurat. Ini kenapa mulai kemasukan dia bolos? Dengerin, Bang. Yesus berdasarkan pernyataannya akan ada Mesias palsu, akan ada pengajar palsu, akan ada Yesus palsu. Itu Iya. pernyataan Yesus loh. Bahkan di dalam perjanjian lama itu ada nabuatan mengenai nabi palsu bang, yang dimana kita tidak bisa membaca. Pelan-pelan. Nah, Betul. Mesias palsu atau Yesus palsu itu datangnya tidak jauh setelah Yesus terangkat ke langit berdasarkan nubuatan Yesus. Oke. Lukas 21 nomor 8, Yesus berpesan, waspadalah terhadap Mesias palsu, sebab ia akan datang dan waktunya sudah sangat dekat. Dia akan mengaku bahwa akulah dia. Waktunya sudah sangat dekat, jangan kau ikuti mereka. Jadi akan ada Yesus palsu atau Mesias palsu nanti datang setelah Yesus terangkat. Itu perkataan dan pernyataan Yesus.
Yesus yang terangkat ini abang maksud Lucifer yang terangkat ya atau gimana? Bukan dong. Oh, berarti Yesus Yesus itu yang bukan- asli kan dia sebelum terangkat ke langit. Berarti Yesus itu Lucifer atau bukan? Ente ini kok nggak nyimak, makanya dengerin berarti ya, ente. Sekarang Tuh. abang menggunakan Bang. standar ganda di sini. Bukan standar ganda. Paham kamu. Dengerin ya, dengerin. Tadi abang mengatakan Yesus itu Lucifer, sekarang Yesus terangkat. Yang terangkat itu Lucifer atau Yesus? Mengutip kitab Wahyu, berarti Anda belum paham. Mengutip kitab Wahyu, Duh, itu gimana posisi Yesus sudah terangkat ke langit. Betul? Iya, Yesus. Abang kan menjustifikasi saya gini, Bang. Saya mengikuti Lucifer. Nah, sekarang saya sudah Ya karena Anda mengikuti berbeda dengan kitab Wahyu. Terus abang secara tidak langsung mengatakan Yesus terangkat. Pertanyaan saya, yang terangkat itu Lucifer atau Yesus? Abang mengatakan bukan Lucifer, tetapi Yesus. Setuju? dengerin ya, saya ajarin. Pelajaran ini saya yakin tidak akan ditemukan di pendeta dan gereja manapun. Sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus yang asli ini anak Maria. Sebelum Yesus, anak Maria yang pernah jadi bayi, sebelum dia terangkat ke langit, dia berpesan kepada murid-muridnya. Iya, Yesus yang terangkat ini yang terdapat di Ada Yesus Wahyu palsu 22 ayat 16 yang itu. Itu Yesus yang terangkat. menyesatkan. Hah? Yesus yang terangkat itu yang berbicara di Wahyu 22 ayat 16. Loh, Nah, itu iblis. sebentar, Loh, kok makanya aneh-aneh Anda nggak kalian paham. ini, aneh-aneh. Sebentar, dengerin ya. Sebelum dia terangkat, yang manusia itu dia berpesan kepada muridnya, nanti akan ada Yesus palsu datang. Berarti dia Tuhan ya, Bang ya, karena dia sudah Dia tahu. berpesan. Dia Berarti dia berpesan. Tuhan ya? Loh, nabi itu tugasnya bernubuat. Kan gitu di dalam Kristen. Ya saya bernubuat. Loh kalau nabi bernubuat mau kau Tuhan kan? Janganlah kau bikin lucu-lucuan. Kembali ke poin, dengerin Bukan, nggak abang bilang dia kemana-mana. tahu, makanya yang Kembali maha ke tahu poin, itu dengerin. siapa? Kembali ke poin, dengerin. Sebelum Yesus terangkat ke langit, dia berpesan, waspadalah terhadap Mesias palsu. Ia akan datang. Yesus yang mana dulu ini, Bang? Yang Lucifer atau bukan nih, Bang? Dasar kucluk sebentar. Ini yang asli sebentar. Oh yang Lama-lama asli. Berarti juga saya mengikuti ginjalnya Yesus yang tahu. asli ya, teman-teman yang terangkat. Karena saya meyakini Yesus itu terangkat. Ya, silakan Iya aja. betul, Yesus yang asli. Ya, Sebelum terangkat ke langit, dia berpesan, hati-hatilah terhadap Yesus palsu, nanti akan datang. Nah, Yes. kedatangan Yesus palsu setelah Yesus yang asli terangkat ke langit. Nah, sekarang yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos itu posisi Yesus sudah terangkat ke langit atau belum? Sudah. Coba dibacakan, Bang. Ayat berapa tuh, Bang? Baru sadar. Ayat Dengerin. berapa? Saya belum sadar Lukas ini, Bang. 21 Tolong nomor sadarkan 8. saya. Please, Islam yang bisa sadarkan ini- saya. Please, sadarkan saya. Ya. Loncat mobil. Oke, dengerin. Pelan-pelan. Kata Yesus, ini Yesus yang asli anak Maria yang pernah berarti ya, bayi Yesus dan yang berbicara di Wahyu 22 nih. Yang bukan Kok, Lucifer nih. sebentar dulu pelan-pelan. Yesus yang bukan Lucifer pelan-pelan. ini kan. Wahyu Sebentar itu dulu. kitab setelah Yesus diangkat. gitu Saya nggak loh. ngomong sama kamu siapa? Saya ngomong lagi sama Oke. Ustadz kamu, hargai Ustadz kamu di sini. Oke, sebentar silakan, ya, Ustadz. pelan-pelan ya. Silakan. Ustadz. Sebelum Tidak ada Yesus gitu, yang banyak bacot. Aduh, nggak hargai Ustadz kamu ini kau. Sebelum- Kurang ajar. sebelum Yesus terangkat ke langit, berpesan. Suaranya putus-putus, Bang. Wah, bentar. Sebelum, Suaranya betul-betul sekali. iya di sini jaringan buruk. Bentar. Ya udah, sip. Nah, Yesus kan berpesan, oke? Dia kan bilang sebelum terangkat ke langit dia bilang begini, hati-hatilah terhadap Mesias palsu, nabi palsu. Dia akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah sangat dekat, jangan kau ikuti dia. Itu kata Yesus di Lukas 21 nomor 8, oke? Jadi Yesus Ya. yang asli berpesan, nanti akan ada Yesus palsu datang Ya. mengaku sebagai Yesus. Nah, dia datang, waktunya sudah dekat kata Yesus. Nah, sekarang kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos
yang mengaku ditemui oleh Yesus, ya kan? Nah, di situ Yesus sudah terangkat ke langit atau belum? Jawab. Itu dia Yang berapa itu, Bang? datang, dengerin dulu, dengerin. Biar kamu itu udah mulai waras loh, cuman nggak berani jawab. Saya kan awas. minta ayatnya, Bang. Bukan saya minta ayatnya. Ya ini sebelum ke ayat, yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos yang mengaku sebagai Yesus yang asli tadi sudah terangkat ke langit atau belum? Tolong jawab sebelum ke ayat. Iya, karena nanti kemudian ketika Yesus terangkat ke langit itu murid-muridnya itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Pinter, udah percaya. Jadi yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos, posisinya yang berpesan tadi sudah terangkat ke langit. Nah, lalu yang datang ke Pulau Patmos ini sesuai dengan nubuatan Yesus, dia akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Yang datang sesuai dengan yang tertulis di kitab Wahyu, mengaku sebagai Yesus atau bukan Yesus? Mengaku sebagai Yesus Kristus yang sejati, bukan Yesus palsu. Loh, Lah. kan tadi Yesus berkata Yesus- akan datang Mesias palsu. Iya, tetapi di sana tidak mengatakan dia yang palsu. Itu mengatakan Ya nggak Yesus mungkin Kristus lah yang barang sejati. palsu mengatakan aku ini adalah palsu. Cukup akal sehat untuk mencerna. Gimana sih? Kembali lagi biar sadar. Kata Yesus, setelah Yesus terangkat ke langit, kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, suruh percaya atau jangan percaya? Ayo. Ya, karena itu mereka itu Jangan mengajarkan percaya. apa yang tidak diajarkan Yesus. Nah, Ya, oke. betul. Baik. Sekarang Jadi siapa yang tidak percaya anak manusia itu Yesus palsu. lah, saya percaya di dalam kitab Wahyu malah disebutnya sebagai anak domba bertanduk 7, bermata 7. Ada Yesus kayak gitu. Itu bahasa metaforik, bukan seolah-olah kita langsung berpikir secara fisik. Oh, memang domba mata 7. Bukan kayak gitu memang. Tiba-tiba anak manusia kenapa jadi anak domba yang bermata 7, bertanduk 7? Itu pertama. Kedua, Yesus palsu ini mengaku dirinya sebagai Lucifer. Wahyu 22 nomor 16. Coba, Yesus sebelum terangkat ke langit pernah nggak dia mengaku dirinya sebagai Lucifer? Yesus yang asli sebelum terangkat ke langit yang masih ada dagingnya. Boleh saya bacakan biar Ustadz Alif jangan bertanya, masih bingung dengan Yesus yang palsu dengan Yesus yang asli. Ini Ustadz kayak masih bingung sekali. Kok malah jadi bilang saya yang bingung? Iya, serius. Ustadz Oke, masih bingung. Makanya coba saya bantu tanya. Ustadz ini. Yesus yang asli itu sebelum terangkat ke langit, itu Yesus yang asli. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada Dia kan yang punya mengaku kuasa, sebagai Bang. Yesus, Dia kan itu Tuhan, palsu. punya kuasa, Bang. Kok Tuhan lagi itu? Lah, di dalam imannya Kristen dia Tuhan. Abang tidak bisa memaksakan Nah, dia bukan iya, Tuhan. karena dia mengaku sebagai Tuhan. Di mana di dalam Alkitab Coba. Yesus mengaku sebagai Oke, Tuhan dulu? Abang ini pelan-pelan sekarang. saya tanya sama Anda, pelan-pelan dengerin. Sebelum Yesus yang ada daging, sebelum ada penyaliban, pernah nggak dia mengaku dirinya sebagai bintang timur? Pernah nggak? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena Yesus yang asli tidak pernah mengaku dirinya sebagai Lucifer. Tapi ketika Yesus yang asli sudah terangkat ke langit, yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos mengatasnamakan Yesus dan mengaku dirinya sebagai Lucifer. Loh, kok sebagai Lucifer? Di mana di situ tertulis sebagai Wahyu Lucifer? 22 nomor 16. Ayu, jadi ikutan sih saya. Bang Alif ini nggak paham. Tadi mengatakan Loh, kok Yesus jadi yang nggak paham? asli. Sekarang Yesus yang asli sudah terangkat ke surga, iya kan? Nah, Ustadz Alif? ketika yang turun. Yesus, itu Lucifer yang terangkat atau siapa yang terangkat itu? yang asli, asli, yang angkat. yang asli, Allahu Akbar, Yesus itu
itu cuma satu aja Ustadz Ali. Nah, Yesus Cuma satu bilang nanti aja. ada Yesus palsu, berarti ada dua, yang satunya yang palsu. Cuma satu aja Ustadz Ali. Suara anjing beak. Itu sadar siapa belum. Siapa gue gorowokan ini mobil. Siapa kumaha tuh sadar. Yesus berpesan akan ada Yesus palsu. Dia bilang begitu. Di Lukas 21 nomor 8 baca. Yesus palsu itu ciri-cirinya dia seperti apa nih? Mengaku dirinya Tuhan. Mengaku dirinya Lucifer. Coba. Di mana ayatnya dulu itu Bang? Biar saya bacakan juga, biar saya tahu. Oh ternyata ciri-cirinya seperti ini. Apakah bertentangan Mengaku atau tidak? sebagai Yesus. Lah itu tadi kan gua bilang akulah Alfa dan Omega, itu kan di Wahyu. Oh jadi Coba. ketika Allah mengatakan akulah yang awal yang akhir itu Lucifer gitu. Ngapain kau ke Allah? Lah abang bilang begitu. Yang mengaku dirinya yang Ini awal lagi. dan yang akhir itu adalah Lucifer. Berarti Allah Lucifer dong. Ngapain kau ke Allah di mana? Kok ngapain Bang? Ini standar yang sama loh. Kok standar yang sama? Itu Yesus selama hidupnya dia tidak pernah mengaku yang awal dan yang akhir. Iya. Dia tidak. Kitab Anda itu bukan yang awal dan yang akhir, itu kitab itu AO Alfa dan Omega. Dengerin. Bahkan Allah saja mengatakan dialah yang awal. Allah tidak pernah mengatakan dirinya itu yang awal dan yang akhir. Nah, Tapi sekarang kepada orang ketiga, coba kita dialah. Kita buktikan di Wahyu 1 nomor 12 sampai 15-16 ke sana itu rupa Yesus. Anda baca. Anda udah pernah baca belum? Pernah. Anda udah pernah baca belum? Pernah. Oke, apa bunyinya? Bentar ya. Pernah tahu dia. ya. Bacain kamu nanti. Ya, abang kan cuman bertanya pernah baca atau tidak. Saya mengatakan pernah, tapi saya lupa ayatnya. Kan begitu. Diskusikan. Nih, bacakan. Boleh dibacanya juga dari 4. Aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ini Dan aja. setelah aku Kalian ini kan menolak ketuhanannya Yesus Kristus. Ya. Makanya kalian ini bantah-bantah. Padahal dia itu Tuhan kalian. Tuhan Yesus itu yang menciptakan kalian, tapi kalian menolak. Makanya Tuhan Yesus baca. Kenapa jadi berhenti? Boleh kalau mau biar nggak kepanjangan, boleh baca dari 14 dan 15-nya sampai berikutnya. Aduh Pak, hujan gimana ya Pak pakai motor? Coba baca. Hah? Kang Alif, Baca. Ayo. Ya, Wahyu 22. Iya. Ya udah, kejadian Wahyu 22 kabar. Nih saya bantu bacain kalau gitu ya, dengerin. Nah, Ini. baca. Nih saya bacain ya. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan di dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Aha. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini siapa ini? Ya, pernyataan ini juga seperti yang dikatakan oleh Nabi Daniel di dalam Saya Daniel. tanya. Bentar dulu. Saya tanya, Ustaz. ini siapa? Itu pernyataan ada anak manusia di sana atau tidak? Iya, saya tanya betul. Ini Enggak, siapa? setuju tidak? Ada anak manusia di sana. Ada. Saya tanya ini siapa? Pernyataan yang sama itu juga dikatakan oleh Nabi Daniel di dalam Ya, Daniel saya tanya, ayat 5. ini Di sana siapa? ada anak manusia. Apakah Iya. itu merujuk kepada Lucifer? Tentulah tidak, Ustaz Oh. Alif. Makanya baca Alkitab itu usahakan pintar dikit, Ustaz. Dengerin. Anda itu gak paham poin yang saya bacakan. Abang yang nggak paham kitab sucinya Oke, saya, terus oke, abang mengajari oke. saya tentang kitab sucinya. Ini kan Dengerin. Kok Yang abang rambut Islam mengajari kami ahli kitab sih?
Kalip di sini aja pesan kalau hujan ke motor. Yang rambutnya putih, matanya merah, Jangan, udah capek. lidahnya menjulur keluar seberi pedang, bermata pedang dua, itu siapa? Coba. Itu simbol, itu simbol bang. Kok jadi itu yang dilihat, kucing? Iya, dia melihat itu artinya penjelasan simbolik bang. Itu simbolik, tidak bisa diartikan secara fisik. Oh ternyata dia matanya 7. Wah ini kan aneh, rancu. Siapa ya. yang bilang matanya 7? Dia melihat, Yohanes melihat yang dilihatnya itu. Sudahlah, yang dilihatnya gini itu, aja bang, gini aja bang. Abang di tidak bisa. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini yang dilihat oleh Yohanes. Ini yang dilihat. Hujan kasih. Gak paham ya kak? Oke, sudah bang, sudah. Saya tanya, Kang ini ya. Yesus tampangnya kayak gini bukan? Itu ada tuh. Jangan. Kalau melihat, saya belum pernah melihat tubuh kemuliaan Yesus Kristus. Saya tidak bisa memastikan tampangnya begitu atau tidak. Tetapi menurut Yohanes, dia menjelaskan simbolik, bang. Kesehatan paling penting, Bang. Nah, coba apa? Bahkan Yohanes itu tidak mampu melihat. Bahkan Yohanes itu tersungkur. Dia mengatakan dia tersungkur. Lah, kan dia bilang aku melihat. Makanya yang dilihat lalu dijabarkan kriterianya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Kok gimana sih? Iya, itu Dan di penglihatan tengah-tengah itu penglihatan Yohanes secara metafisik, bang, bukan fisik, bukan lihat langsung. Melalui namanya dia. Bukan kepada Yesus. Betul. Kalau masalah melalui nama mah itu mah silakan saja. Contoh menyebut Silakan bang, nama Yesus. itu perintah bang, itu perintah kita. Lah iya monggo, tapi yang mengabulkan itu Tuhan yang di atas gitu loh. Masa nggak paham-paham kayak gitu? Noten. Tapi saya pernah baca satu ayat, Ustaz Alif. Apa? Tapi nanti ke sana itu nanti melebar nanti kemana-mana. Ya udah jangan melebar lah. Enggak loh, saya itu gini ya. Kemarin sempat saya bahas juga. Ini kan kita ngobrol santai nih. Iya bang, ya. Ente dipikirlah secara akal sehat lah. Karena Tuhan itu menganugerahkan akal sehat ya. Ketika membahas sesuatu yang sangat logik, yang diterima secara akal sehat kebenarannya pada umumnya manusia tanpa dalil gitu, tanpa harus dalil, kebenaran mutlak gitu kan. Ya betul. Tapi diputar balik pemahamannya ini baru seolah-olah tidak mensejajarkan dengan orang yang berakal sehat. Ini kemarin malam juga sebuah pertanyaan. Ini kita membuka bahasan itu kan gini ya. Gini bang, maksudnya saya begini bang. Ini